Saya jalan, ada yang ngetawain tuh situ tuh. Ngetawain, kata saya, siapa ini suara kayak ada yang ngetawain nih. Saya cari, tengok ke kiri, ke kanan, nggak ada orang, ke belakang juga ada orang. Halusinasi lagi. Pas saya jalan lagi, bener aja itu. Di depan saya itu ada lagi itu, semacam kayak makhluk hitam. Di pinggir saya sebelah kiri agak kayak hutan gitu, ada suara. Kata saya, suara apa lagi itu tuh? Suara yang kuda. Suara kuda? Suara kuda, pasti suara kuda kayak hewan, kuda. Pas saya nengok ke kiri, astagfirullahaladzim. Taunya itu yang tadi, yang kepala manusia, yang bilang itu entah badannya kuda atau rusa. Pokoknya saya nggak bisa ngebedain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang mendaki gunung di Gunung Lauk. Ya udah nih, sebelah gue udah ada Bang Isal. Assalamualaikum Bang Isal. Waalaikumsalam. Itu ke gunung itu berapa orang tuh di sana? Total semua 26 peserta. 26 orang itu kayak ini apa namanya? Bukan ngadain sendiri berarti ya? Kayak apa sih? Tour gitu ya? Iya, jadi adanya open trip itu. Maksudnya. Open trip, iya. Betul. Okay. Nah, di antara 26 orang itu ada teman abang? Di situ ada teman kita, totalnya 6 orang. Oh, berarti abang nggak sendiri gitu ya? Nggak sendiri. Oke. Dan itu abang asalnya dari mana tuh berangkatnya? Kalau saya ngadain itu dari Tangerang, Karawaci. Tangerang, Karawaci itu nyambung dari Jakarta. Ngejemput, nah sampailah ke base camp. Oke. Nah, sampai di sono nih kan pendakian itu berapa lama tuh Bang? Kalau pendakian itu tergantung kitanya Bang. Tergantung jarak kita. Kalau kita istirahat mulu kemungkinan bisa nyampe 3 atau 4 jam. Kalau kita emang trek cepet, kemungkinan 1 atau 2 jam sampai. Berarti di sana semalam atau semalam aja ya di sana nge-camp? Di sana semalam doang. Itu lewat, kalau laut itu jalurnya banyak ya? Jalurnya banyak. Nah, abang lewat jalur mana? Kalau siapa ya Ceto. Iya. Oke. Semuanya tuh ya 26 orang itu satu jalur semua sama ya? Oke. Tadi kan udah cerita-cerita tuh ya, gangguannya yang paling abang inget sampai sekarang tuh apa tuh Bang? Gangguan yang itu yang paling serem itu yang saya ketika melewati saluran air itu ada sosok manusia dan badannya itu kayak binatang, entah kuda atau rusa itu. Setengah badan gitu ya? Iya. Oke. Tahan dulu nih Bang Isal ceritanya nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Isal, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih yang pengen juga cerita seperti Bang Isal, langsung aja DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official. Atau klik langsung WA yang ada di link ini. Yaudah, sudah siap cerita Bang ya? Siap. Oke. Kisah Tengah Malam dimulai. Dimulai dari Tangerang Karawaci. Nah, base camp Tangerang Karawaci tuh titik kumpul tikung. Ngadain open trip. Kalau nggak salah dulu itu naik elep yang bangkunya 26 apa berapa. Pokoknya itu. Setahu saya situ. Nah, di situ dari Tangerang 6 orang teman saya. Berangkatlah. Sebagian ada yang dari Karawang ngejemput di pinggir tol. Dan ada yang di Jakarta, di Cakung. Berangkat, pas itu kena malam Jumat. Malam Jumat sekitaran udah start. Berangkatnya itu mobil jam berapa pas itu? Jam 10 kemungkinan itu. Berangkat jam 10, sampailah tuh di tengah jalan tol, semua pada tertidur. Pas sampai base camp, tahu-tahu udah pagi. Pagi, istirahat, break sebentar. Yang mau makan, yang mau mandi, yang mau packing. Nah, semua tuh lagi pada santai, ada yang mandi, ada yang tidur bentar. Nah, pas semua udah siap, briefing ke tim,
sama doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Di situ tuh briefing dulu. Nah, mulailah awal pendakian kita menuju ke Piaceto. Dari awal daki jam berapa tuh? Oh ya, awal daki itu kita jam 7. 7 pagi ya? Jam 7 pagi. Oke. Kan nyampe subuh kan situ ke base camp. Jadi istirahat. Jam 7 berangkat tuh ke Piaceto. Nah, di Piaceto itu mulailah regis. Karena regis semua udah ditanggung ketua, jadi kita nggak tahu nominalnya berapa tuh si maksi. Ketua yang ngituin, kita terima beres. Nah, sebelum berangkat ada instruksi dari kuncen. Kuncennya ini instruksi kepada para peserta, anggota cewek atau mau yang ini apa tuh cewek yang men bilang. Di situ peserta saya nggak ada yang men. Nah, bilang lagi satu lagi, yang punya jimat tolong ditaruh. Nah, saya bingung tuh. Maksudnya yang punya jimat gimana? Anak-anak tuh ketuanya. Siapa di sini yang punya jimat? Nggak ada tuh. Nggak ada, Pak. Nah, berangkatlah peserta. Semua sebagian. Nah, di tim panitia ini ada yang nelfon saya. Ayo bang, berangkat. Udah bang, duluan. Nggak usah. Ini kata saya gampang. Nggak apa-apa, udah tinggal. Dia nggak apa-apa. Nggak, saya pensiun dulu. Nah, saya cari tahu tuh. Ini kenapa nggak boleh bawa jimat? Bukan berarti saya ini bawa, bukan. Cuma pengen tahu aja. Pas saya cari tahu, kuncen nggak ngasih tahu. Nah, di situ saya mulai diem, kebongkar sama saya. Oh, tahunya kala tua sama yang di gunung. Maksudnya kala tua itu, andaikan nih saya contoh, ini jimat saya contoh. Nah, di atas itu ada jin. Jadi kala tua. Kalau kala tua itu sehingga karena ada hal-hal yang tidak diinginkan, menurut kuncen itu bagus ngasih kayak gitu. Makanya kan instruksi. Ketika saya mendapat informasi seperti itu dari saya sendiri, oh kala tua. Ya berjalanlah. Pas berjalan tuh, peserta ada yang buang duit. Entah dari instruksi dari panitianya atau gimana. Ada yang buang duit. Terus tuh. Nah, saya bukannya lancang, mohon maaf. Saya ambil duit. Atau logikanya kan itu duit. Kata saya, kok duit dibuang-buang? Saya ambil. Bukannya lancang, saya mohon maaf. Karena kan itu duit, saya duit dibuang-buang ngapain? Kalau menurut orang-orang mah mendingan diamalin. Emang tradisi. Cuman kan nggak segitu juga kali kalau menurut saya pribadi. Ya, saya ambil duit. Nah, sebagian saya ambil. Nah, ada lagi ngebuang yang di pemandian koin. Entah pemandian apa itu namanya. Pokoknya air kucuran gitu. Ketemu air kucuran. Terus mulailah mendaki lagi. Saya posisinya pas itu ada di belakang. Di belakang peserta. Belakang. Ada yang porter udah duluan. Saya paling belakang pas itu masih ingat. Saya posisinya pas itu paling belakang. Terus melaju break di pos 1 atau pos 2 tuh pas itu. Saya kurang ingat juga tuh. Di situ saya break. Kebetulan ketemu tuh sama anggota yang belakang panitia juga. Di situ break, makan. Nah, di situ cuaca udah mulai nggak bersahabat. Kabut turun, terus dingin juga sih, dingin di situ. Udah saya nggak berlama-lama di situ karena udaranya udah nggak kuat. Jalan lagi sampai ke pos 3 apa pos 4 itu. Nah, di situ saya break sendirian. Panitia udah duluan. Karena saking lelahnya pas itu. Saya break di situ. Nah, istirahat bentar. Tahu-tahu kalau lagi capek mah bawaannya nggak tahu kenapa ngantuk bawaannya. Pas sampai situ ada sosok misterius itu tuh. Saya ngeliatin. Pas itu posisinya lagi kabut. Kabut ada makhluk. Karena makhluk warna hitam terus tinggi. Sama saya nggak dihiraukan. Itu mah cuma halusinasi doang kali. Udah tidur lagi. Ternyata bener. Cuman saya nggak panik. Karena masing-masing saya. Nah, saya lanjut tuh. Berhubung di tempat saya break itu nggak nyaman. Kayak ada yang ganggu. Masuk bayang hitam. Nah, tuh. Menyatu lagi tuh. Nyusul sama peserta yang lain saya nyusul. Nah, ketemu dengan rekan-rekan atau tim saya yang tadi 26 orang titik kumpul itu udah ketemu.
Nah, di itu menjelang malam kalau nggak salah itu. Sore menjelang malam. Di saluran air tuh. Saya jalan. Pas saya jalan, di situ break tuh. Salah satu peserta juga yang ngeliat. Kebetulan peserta itu teman saya. Kata saya, "San, lu lihat nggak itu ada apaan?" "Oh, lu nggak lihat." "Udah diem, jangan sampai peserta tahu. Karena gue nggak mau panik. Kalau lu takut, udah pendem aja, udah cukup lu aja, nanti dibawa ceritain." Gue nggak mau, cuma gara-gara kita lihat peserta yang lain jadi panik. Udah biasa aja. Yang penting makhluk itu nggak ganggu kita nggak ganggu dia. Oh gitu. Ya udah. Tuh di situ break agak lama. Makan Indomie, nyalain kompor. Nah kita naik lagi tuh. Udah pas itu beres-beres siap naik ke atas. Nah udah sampai titik mau sampai tempat ngecamp, berhenti lagi situ break karena pas itu peserta ada yang ngap entah dia punya penyakit asma apa gitu pas itu. Nah dikasihlah oksigen yang kaleng, dikemulutin dia, disemprot, break lagi. Nah berangkatlah pas itu. Nah sampailah di titik ngecamp. Pas itu anak-anak ngedirin tenda ngecamp. Nah pada istirahat. Yang mau istirahat. Kita di situ posisinya nggak boleh nyalain api unggun, melainkan naik kompor. Naik kompor udah tangan diginiin. Sebagian udah ada yang tidur. Tim panitia mah tetap nggak boleh tidur karena kan dia tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu maksudnya apa? Dia masak. Ketika udah matang baru ngebangunin peserta. Ngebangunin peserta langsung tuh di situ. Nah makanlah, kita makan bersama di situ. Seala kadarnya situ makan bersama, tidur. Habis makan tidur kita tuh semua. Tidur, bangun pas itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh, udah ada yang bangun, udah ada yang tidur tuh. Masih ada yang tidur gitu maksudnya, masih ada yang tidur. Nah, di situ yang bangun itu panitia. "Ayo, Samit, bangun, Samit." Nah, pas itu posisinya saya bangun. Cuman nggak keluar tenda, ngumpulin nyawa dulu kalau istilah kata mah. Ngumpulin nyawa. Di situ saya ngumpul nyawa. Udah kumpul, baru siap-siap. Prepare, siap-siap. Nah di situ udah pada siap semua, mulailah summit sekitar jam berapa? Jam 5 kalau nggak salah itu. Jam 5 kami bergegas lah. Nah di summitnya itu kami tidak boleh ada yang berpencar, tetap satu baris. Yang capek bilang nggak usah malu-malu. Nah di situ kita trek lambat demi keamanan kita bersama. Udah lambat aja nggak apa-apa, nggak usah kejar puncak itu. Udah kita berbaris tuh, berangkatlah menuju summit. Pas summit udah sampailah, kita udah agak terangan dikit. Pas itu agak terangan dikit sampai di Sabana sensi foto dulu tuh. Yang lain mau foto-foto, pada foto tuh di situ tuh. Emang bagus tuh Sabana yang asli. Berapa menit kemudian berangkat lagi kami bergegas. Sampailah di puncak Lau. Terus foto-foto bersama lagi para tim. Foto-foto di situ. Nah, pas ambil sesi foto, udah cabut ke camp, tempat kita nge-camp tadi. Pas turunnya itu kita dibagi kelompok 3. Karena kan yang satu udah ada yang duluan. Walaupun dibagi 3, tapi kita tetap nggak ada yang sendiri. Termasuk saya juga nggak sendiri. Pas turunnya mah. Pas turun saya ramean tuh. Ramean itu udah terbagi 3 kelompok. Saya turun. Pas itu udah di Sabana, foto lagi. Pas foto itu udah sampailah di camp. Pas sampai di camp itu pada prepare lagi, siap-siap karena kita kan mau pulang, mau udah waktu lah istilah katanya, karena sebagian juga ada yang kerja di hari Senin. Pas pulang, saya posisinya pas pulang itu ada di belakang lagi, ada di belakang posisi saya. Pas saya posisi di belakang itu
sebagian udah duluan, saya di belakang. Kadang nggak tahu kenapa saya pengen belakang gitu, entah pengen cari ketenangan atau gimana. Pokoknya pas itu saya malas diajak ngobrol lah. Kalau pulang mah saya sendiri ngobrol tuh. Nah, kabut tiba-tiba datang, kabut tebal. Saya terpisah sama rombongan. Pisahnya tersendiri atau Sendiri. sendiri? Iya. Itu jam berapa tuh? Kalau pas itu sekitar jam 11. 11 siang ya? Iya 11 siang, cuman itu kabutnya udah parah. Nah, pas saya turun itu, di situ saya sempet hilang. Entah hilang karena kehilangan jejak kabut atau gimana. Yang beruntungnya itu saya ngikutin burung jalak. Karena kan saya setiap mau mendaki itu kan ngelihat di YouTube atau gimana katanya, ikutin burung jalak katanya kalau hilang gimana. Nah, saya ikutin tuh di burung jalak tuh. Arahnya kemana, dia lompat. Nah, alhamdulillah saya ketemu titik terangnya. Titik terang itu maksudnya selamat gitu. Selamat. Nah, ketemu sama rombongan tuh. Ketemu di rombongan, kebetulan lagi break juga. Nah, terus saya juga ikut break. Berapa menit kemudian jalan lagi. Saya tetap belakang. Kata panitia, ayo Sal. Enggak, udah duluan aja. Serius nggak apa-apa? Iya, udah. Yang penting peserta yang lain pantau terus, yang penting aman gitu. Oh iya, oke siap. Nah, rombongan pertama ada yang duluan. Nah, 3 orang ini hilang 3 orang ini. Dia aturan jalurnya lurus di Pasar Dieng. Pas tepatnya itu setahu saya di Pasar Dieng. Pas jalur lurus, dia malah belok tuh. 3 orang tuh ya? 3 orang belok. Nah, teman saya itu pada nyari. Saya datang ke situ. Ada apaan? Ini rekan kita ada yang hilang. Siapa? Oh, si Anu 3 orang. Oh, dia. Iya. Makanya lagi dicari. Coba saya bantu cari. Nah, saya juga bantu cari tuh. Cuman saya pengen tahu di situ. Di Pasar Dieng itu. Nah, kebetulan pas balik lagi tuh teman saya itu ngaku katanya. Baik lagi, untung belum jauh dikasih kesadaran bahwa dia hilang itu pikiran dalam keadaan kosong. Kayak ngikutin ada orang. Menurut pengakuan teman saya itu. Yang hilang itu? Iya. Untungnya pas dia balik lagi ke barisan, dalam keadaan udah inget. Pas ditanya, lu kenapa? Gua nggak tahu kenapa ini. Kayak ada yang nonton gitu, ngikutin orang. Posisinya pikiran kosong. Untungnya di pertengahan jalan nggak diikutin sampai pulau habis. Dikasih otaknya maksudnya dikasih ingat gitu. Oh ini gua ada di mana? Kayaknya udah jauh dari rombongan dah. Nah, jauh dari rombongan. Nah, ke situ dia balik lagi. Untuk balik lagi tahu jalur, balik lagi ketemu sama rombongan. Nah, udah sampai situ. Nah, ketemu alhamdulillah. Nah, di situ mulai bergandengan lagi. Awas hati-hati, yang penting kita saling jaga satu sama lain. Pas satu sama jaga lain, rekan-rekan udah jalan duluan tuh. Rekan-rekan udah jalan. Saya tetap berada di belakang lagi. Nah, sosok yang di Pasar Dieng itu, sosok yang hitam gede itu, yang bayangan ada tuh. Ada lagi dia? Ada lagi pas saya jalan. Makanya saya itu, alasan saya ngambil di belakang kenapa? Saya ini orangnya nggak tahu kenapa, selalu ingin cari tahu. Penasaran gitu. Iya, ya? penasaran gitu. Bukannya saya berarti nantang atau so jagoan, bukan. Melainkan ingin tahu. Sampai-sampai dia mengikutin saya atau teman saya. Apakah punya salah atau gimana? Kalau emang punya salah, saya mewakilkan minta maaf gitu maksudnya. Nah, saya situ diikutin, saya mulai udah nggak nyaman, kata saya kayak ada yang ngikutin ini. Nah, saya jalan tuh. Nah, nggak lama tuh karena faktor peserta juga udah pada lelah kan, kalau turun itu kaki nahan sakit sehingga terhambat perjalanan sampai trek malam tuh. Di situ sampai trek malam. Nah, saya tetap berada di belakang. Pas itu posisi saya baru ngeh. Aduh, posisi udah mau gelap lagi nih. Mana nggak bawa headlamp. HP keadaan mati. Saya ngandelin sinar cahaya bulan. Maupun gimana pun itu, tetap. Walaupun nggak terang kayak senter, tapi saya tetap jalannya pelan. Yang penting berhati-hati. Yang penting kan kelihatan tuh. Saya ikutin. Nah, di pinggir saya sebelah kiri
agak kayak hutan gitu. Ada suara, kata saya, suara apa lagi itu tuh? Suara yang kuda. Suara kuda. Suara kuda. Pasti suara kuda kayak hewan, kuda. Pas saya nengok ke kiri, astagfirullahaladzim. Taunya itu yang tadi, yang para manusia yang bilang itu entah badannya kuda atau rusa. Pokoknya saya nggak bisa ngebedain itu. Intinya seperti itulah. Tapi yang saya jelas itu ngedengarnya kuda. Pas saya arah pulang tuh, suara kuda, kuda di mana ini? Pas saya jalan, kan masih dalam keadaan di belakang saya jalan kuda. Cuma saya masing-masing aja lah. Prinsip saya, selagi saya masih percaya diri dan kepercayaan agama masing-masing menurut saya agama saya gitu, selagi ingat asma Allah, saya nggak ada yang ditakutin gitu maksudnya. Nah, karena masing-masing kata saya, masing-masing aja. Nah, di situ saya jalan lagi. Nah, tunggu. Tadi pas ngeliat setan ini, sosok ini, dia lagi diem atau lewat aja gitu dia? Yang melihat tadi sosok tadi itu lagi lewat. Dia lewat? Lewat. Makanya kan saya, walaupun lewat juga kan, seenggaknya pasti ada hawa merinding atau hawa takut, pasti ada. Itu saya yang alami. Ada itu di situ. Nah, saya jalan. Saya jatuh kepleset. Tak, jatuh. Pas saya jatuh itu kayak ada yang ngetawain. Emang posisinya pas itu saya nggak megang headlamp sama sekali. Mengandalkan sinar bulan pas itu. Saya jalan, ada yang ngetawain tuh situ tuh. Ngetawain, kata saya, siapa ini suara? Kayak ada yang ngetawain nih. Saya cari, tengok ke kiri, ke kanan, nggak ada orang. Ke belakang juga ada orang. Halusinasi lagi. Pas saya jalan lagi, bener aja gitu. Di depan saya itu ada lagi tuh, semacam kayak makhluk hitam. Cuma nggak tahu itu yang bikin saya penasaran itu yang ketawa nggak tahu, nggak kelihatan sosoknya, cuman ada suara tertawa. Oh, yang sosok hitam ini cuman bayangan? Kalau hitam ini bayangan, selalu kayak mantau kita gitu. Oke. Kayak kita kayak dipantau pas itu. Nah, nggak lama kemudian pas turun, kebetulan tuh anggota tim masih pada di situ, belum sampai base camp, belum kumpul buat nungguin saya doang. Lu kenapa? Saya alasan. Padahal kan kalau ngomongin kejadian yang saya alamin pasti berat. Cuman kan saya nggak mau bikin mereka panik. Saya berusaha merasa tenang. Nah di situ saya tenang. Nggak apa-apa, udah santai aja. Lu nggak bawa headlamp? Iya lupa. Mana headlamp? Nah di situ saya bawa headlamp. Nah nggak lama kemudian peserta capek tuh cewek. Ada yang kesurupan di situ. Entah kesurupan apa itu. Intinya mah ngamuk sih. Marah-marah gitu? Iya, marah-marah. Teriak? Pas itu bilang, nah panitia ini panik. Ini harus gimana? Udah pegangin aja, diem. Menurut panitia tuh, diem. Cuman kan saya kan berusaha untuk ngomong ke panitia. Coba barangkali saya bisa, karena kan saya, setahu saya kan yang diajari guru saya gitu, ini. Oh, ya udah coba aja, nggak ada salahnya. Saya nyoba pas itu. Di belakang pundak saya bacain lah yang diajarin guru saya itu. Dibacain, pas itu dia merasa panas. Nggak tahu ke saya. Tadinya saya mau ajak bicara, berhubung yang korbannya ini cewek, cuman kasihan kan berlama-lama. Sama saya tadi mau kesalahan tim saya apa gitu. Karena kan saya kan nggak semua harus tahu tentang tim saya mau yang depan atau belakang. Saya nggak tahu kan. Jadi kan yang ngalamin sehingga makhluk halus mengganggu itu kan pasti ada faktor penyebabnya. Entah di mana kan saya nggak tahu kan. Mungkin kan itu masalah dia pribadi, entah kencing sembarangan atau apalah gitu. Kemungkinan itu. Nah, saya sembuhkan. Sembuh. Pingsan dia. Coba panitia minta P3. Alhamdulillah sembuh. Nah, istirahatlah di situ. Bikin tenda darurat. Nah, ada orang lewat tuh, peserta orang.
lewat. Bang, kenapa itu? Nggak biasa ini mah. Oh, kira kenapa? Mau ditelepon ranger nggak? Emang di sini udah masuk kawasan terjangkau ya sama ranger? Iya. Ya udah nggak usah bang, katanya. Takut ngerepotin doang. Tim saya gitu, takut ngerepotin bahasanya. Nah, ranger nggak jadi nelpon ranger, katanya. Nggak usah bang. Oke, makasih bang atas tawarannya, ya. Hati-hati bang, iya. Pas itu tuh udah ketemu, pas amprok, peserta yang lain lewat. Kami masih menunggu yang peserta tadi yang kena kesurupan itu. Kesurupan. Nah, di situ ceweknya itu udah agak mendingan lah. Kenapa? Nggak tahu katanya. Dari pengakuan yang cewek ini kesurupan, tadinya dia cuma istirahat doang, kaki sakit. Pengakuan si cewek itu. Pas ditanya, kaki sakit, terus istirahat, nggak tahu kenapa katanya mata kayak berat gitu. Mereka juga yang cewek juga ngelihat sosok makhluk hitam itu. Oh, berarti makhluk banyak hitam. yang lihat juga tuh yang hitam tadi ya? Kalau menurut itu saya kan nggak tahu semua yang saya tahu itu si cewek katanya ngelihat. Oh, yang kesurupan ini? Iya, kalau yang lain nggak tahu. Nggak mungkin dong saya tanya satu-satu. Ada yang ngeliat ini, ada yang ngeliat ini nggak? Saya berani cerita itu ketika di bis atau udah sampai di base camp baru saya berani cerita. Di situ saya belum berani cerita. Cuma berani ngomong dalam hati. Oh, ternyata kirain yang ngelihat gua sama teman gua. Atau cewek juga ada yang ngelihat. Cuman saya berusaha ngasih tahu teman saya, udah lu jangan cerita. Kalau lu jangan lihat. Iya. Nah, teman saya bilang, kemungkinan peserta yang lain juga lihat kali, Sal. Udah diem aja, diem. Nanti cerita, ini bukan waktunya tempat buat cerita di sini. Nah, pas itu dengar tuh. Kita kembali lagi ke pengakuan yang cewek tadi. Pengakuan cewek tadi katanya ngelihat sosok bayangan hitam. Katanya tinggi gede, jauh. Ngedeketin. Dia kayak di bawah alam sadar gitu. Jadi dirinya itu gimana kata dia. Pengakuan si cewek ini katanya. Sehingga apa yang terjadi sama diri si cewek itu nggak tahu katanya. Diri dia kenapa? Dikasih tahu berarti ya, diri lu katanya kesurupan katanya. Oh, kesurupan, iya. Oh, pantesan katanya. Soalnya sebelumnya ada sosok hitam ngedatengin gini nih. Dari jauh ngedekat sehingga nggak sadar. Itu menurut pengakuan dia? Iya, pengakuan si cewek itu. Menurut pengakuan si cewek. Kesurupan. Oh gitu, kesurupan. Udah, nggak usah pikirin kayak gitu. Nggak usah. Masalah yang makhluk tadi, yang bayangan hitam atau apalah, nggak usah. Skip aja, udah abaikan. Dan saya percaya juga menekankan ke si cewek. Udah jangan cerita ke peserta yang lain. Kalau mau cerita nanti aja. Ini bukan ranah tempatnya. Karena kan kita bukan ini juga, nanti yang ada yang lain panik atau gimana. Oh ya udah. Nah, di situ tanya ke si anggota cewek ini, udah kemeningan? Udah kemeningan. Nah, kita bongkar tenda. Si cewek juga agak mendingan. Udah diprediksi bisa jalan. Kata si cewek ini bisa. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi tuh. Nah, pas saya tadi bongkar tenda itu jalan. Nggak, maksudnya saya bongkar tenda tuh, sebagian bongkar tenda, si cewek nunggu tuh bongkar tenda. Nah, udah pada siap, kami bergegaslah turun. Pas bergegas turun, berapa menit kemudian ada sosok makhluk lewat. Lewat. Nah, kami pun bertiga melihat dengan jelas. Semua yang tiga ini? Semua. Oke. Makhluk apa tuh, Bang? Kalau masalah itu nggak tahu makhluk apa. Yang pastinya itu jelas. Cuman dalam keadaan jalan. Nah, seketika bulu merinding semua. Merinding. Nah, si cewek ini nanya ke saya, Sal, tadi lu ngeliat nggak? Ngeliat apa? Itu ada yang lewat. Iya, ngeliat sih. Cuman udah diem aja. Cukup kita aja udah. Nah, kalau yang si cowok ini, dia diem. Dia memang pendiam dia. Nanti ceritanya dia mah. Nah, kami udah sampai kejadian itu, udah kami bergegas turun. Sampailah di base camp. Di base camp sampai pukul jam 8 malam. Alhamdulillah tim kami atau peserta kami nggak ada korban jiwa. Nah, yang tadi sosok tadi nih, yang tadi abang lihat bertiga, itu wujudnya cahaya atau
hitam atau gimana tuh Bang? Wujudnya yang abang lihat. Kalau wujudnya itu dia kalau ngelihat dari ini kayak senter, tahu nggak senter yang katanya kecil itu yang sering dimain anak kecil? Iya, itu nyala. 2. Oke. Oh. Kecil matanya, senternya kayak gitu. Jalan, badannya itu kayak berasap. Entah makhluk yang badan yang tadi apa gimana. Cuman kalau saya pribadi suka mikir, apa itu genderuwo kali ya? Yang saya mikir. Berarti dia cuma kayak mata sama asap gitu ya? Iya. Kayak, oke. Dan itu pun bukan saya doang ngeliat. Yang Saksi matanya juga ada teman saya yang berdua lewat. Si cewek sama teman saya ini. Ya, cewek yang tadi kesurupan itu awalnya. Nah, yang ngeliat 3 orang tuh. Dan tadi kan tuh yang ketemu apa tuh? Yang manusia setengah apa? Setengah Kuda lah ya kalau iya. kita bisa bilang ya. Dan itu abang doang kan yang ngeliat itu? Kalau itu bukan. Ada lagi teman saya tuh yang tadi bilang yang cowok. Oh, dia juga ngeliat juga? Dia ngeliat. Oke, Cuman kan oke. saya kan berusaha untuk menenangkan dia dan tidak beritahu siapapun supaya tidak panik. Oke, berarti tadi yang kuda tadi itu, yang manusia setengah kuda itu berarti teman abang juga ngeliat ya? Ngeliat itu. Oke. Ngeri juga ya di atas gunung ada sosok begitu. Tapi di sosok itu jalan kan ya, nggak diem gitu. Kalau itu jalan. Jalan ya. Oh, Oke, sekian nih cerita dari Bang Isal kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih nih Bang Isal udah datang di Kisah Tengah Malam untuk berbagi ceritanya. Lumayan epic nih ya, penampakannya ngeri banget di situ Bang. Masa ada, salah. Penampakannya berupa orang setengah kuda ya Bang ya. Betul. Itu kayak di film-film ya Bang ya. Iya, bisa jadi kalau itu mah. Berarti ada di dunia nyata pun kita bisa ketemu gitu. Oke. Ya udah nih, bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Isal, bisa langsung DM ke Instagram kita yaitu Kisah Tengah Malam Official. Atau bisa langsung aja WA di nomor yang ada di bawah ini. Oke, gua Viko pamit undur diri dan Bang Isal juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.